Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teknik penskoran dan skala pengukuran yang beranggotakan saya Nur Aini sebagai moderator sekaligus pemateri kedua, kemudian ada Ulfa Nurfadila sebagai pemateri pertama, kemudian ada Cesa Lutfia sebagai pemateri ketiga, dan Mila Aulia Fajriah sebagai pemateri keempat. Baik, untuk mengefektifkan waktu, mari kita mulai presentasi hari ini. Kepada pemateri pertama dipersilahkan. Pengertian penskorsan. Penskorsan merupakan langkah pertama dalam proses pengolahan hasil tes pekerjaan siswa atau mahasiswa. Penskorsan juga dapat dikatakan sebagai suatu proses perubahan jawaban-jawaban tes menjadi angka-angka atau mengadakan kuantifikasi. Sedangkan penilaian merupakan proses menentukan nilai suatu objek dengan menggunakan ukuran atau kriteria tertentu, seperti baik, sedang, atau jelek. Angka-angka hasil penskorsan itu kemudian diubah menjadi nilai-nilai melalui proses pengolahan tertentu. Penggunaan simbol untuk menyatakan nilai-nilai itu ada yang dengan angka, seperti angka dengan rentangan 0 sampai 10, 0 sampai 100, atau 0 sampai 4. Dan ada pula yang menggunakan huruf seperti huruf A, B, C, dan E. Selanjutnya, pengertian prosedur penskorsan. Penilaian merupakan rangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Berbagai macam teknik penilaian dapat dilakukan secara komplementer atau saling melengkapi, sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Teknik penilaian yang dimaksud antara lain melalui tes, observasi, penugasan, inventory, jurnal, penilaian diri, dan penilaian antar teman yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik. Baik, selanjutnya ada penilaian hasil belajar oleh pendidik. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan, yaitu bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik, serta untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran. Penilaian ini dilaksanakan dalam bentuk penguasaan, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan lain sebagainya. Berbagai macam ulangan dilaksanakan dengan menggunakan teknik dan instrumen yang sesuai dengan kebutuhan. Penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk yang pertama menilai pencapaian kompetensi peserta didik, yang kedua bahan penyusunan laporan hasil belajar, yang ketiga memperbaiki proses pembelajaran. Kemudian ada penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran. Penilaian ini meliputi yang pertama penilaian akhir memuat semua mata pelajaran. Penilaian akhir digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dan harus mempertimbangkan hasil penilaian peserta didik oleh pendidik. Kemudian yang kedua ada ujian sekolah untuk semua mata pelajaran pada kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi, serta aspek kognitif atau psikomotorik untuk kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. Ujian sekolah juga merupakan salah satu persyaratan untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Di sini saya Cesa Lutfia akan melanjutkan pemaparan mengenai penilaian hasil belajar oleh pemerintah dan skala pengukuran. Yang pertama, penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah ini bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan dalam bentuk ujian nasional atau biasa disebut dengan UN. Hasil ujian nasional atau UN ini sebagai salah satu pertimbangan untuk pemetaan
pemetaan mutu satuan pendidikan, dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan, dan pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Selanjutnya, skala pengukuran. Pengertian skala pengukuran dapat didefinisikan sebagai salah satu proses sistematik dalam menilai dan membedakan sesuatu objek yang diukur. Pengukuran merupakan aturan-aturan pemberian angka untuk berbagai objek. Sedemikian rupa sehingga angka ini mewakili kualitas atribut. Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur. Sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam penelitian akan menghasilkan data kuantitatif. Baik, berikutnya akan dijelaskan oleh Mila Aulia Fajriyah sebagai pemateri yang terakhir atau keempat. Dipersilakan. Baik, saya pemateri terakhir. Saya akan menjelaskan tentang jenis skala pengukuran, yaitu ada 4. Yang pertama adalah skala nominal, yang kedua adalah skala ordinal, yang ketiga ada skala interval, dan yang terakhir ada skala ratio. Yang pertama adalah skala nominal. Skala nominal merupakan skala yang paling lemah atau rendah di antara skala pengukuran yang ada. Yang kedua adalah skala ordinal. Skala ordinal ini lebih tinggi daripada skala nominal dan sering juga disebut dengan skala peringkat. Hal ini karena dalam skala ordinal, lambang-lambang bilangan hasil pengukuran selain menunjukkan perbedaan juga menunjukkan urutan atau tingkatan objek yang diukur menurut karakteristik tertentu. Yang ketiga adalah skala interval. Skala interval mempunyai karakteristik seperti yang dimiliki oleh skala nominal dan ordinal dengan ditambahkan karakteristik lainnya, yaitu berupa adanya interval yang tetap. Yang terakhir adalah skala raditio. Skala raditio adalah skala dengan skala kualitas paling tinggi. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.